Selamat siang teman-teman semua. Kali ini saya bersama kakak kelas yang sangat-sangat saya hormati dan banggakan. Saya banyak belajar dari beliau, terutama soal pendidikan seni. Beliau adalah lulusan dari Universitas Negeri Yogyakarta, Prodi Pendidikan Seni Rupa, angkatan 2007. Beliau adalah Muhammad Fajar atau biasa dikenal sebagai Pak D. Gitu. Pak D. Ya, saya manggilnya Pak D. Beberapa teman-teman manggilnya beliau Pak teman D. dekat ya. Nah, Pak D ini berprofesi sebagai teman bermain anak-anak. Wah, teman bermain anak-anak dalam bidang seni khususnya. Nah, sudah kita ketahui seni itu bersifat fleksibel dan salah satunya juga berkontribusi di bidang pendidikan. Nah, sejalan dengan yang saya omongkan tadi di awal, bahwasanya saya banyak belajar di Pak D ini. Nah, saya ingin teman-teman semua juga mendengarkan pengalaman Pak D dalam mengajar anak-anak gitu. Nah, jadi selamat siang Pak D. Ya, selamat siang. Malah baru tak sapa ya. Lama nggak ketemu ya? Iya. Sehat Pak D? Alhamdulillah sehat. Wah, nggih. Situ gimana, sehat toh? Pangestune Pak D. Wah, amin. Alhamdulillah. Ya, tak ingat-ingat juga nih sambil megang HP ya Pak D ya. Siap. Melebar. Nah, Pak D ini kan lulusan pendidikan seni rupa ya Pak D ya. Nah, di zaman dulu ketika jenengan kuliah, ada nggak sih Pak D perdebatan batin antara pemilih menjadi seniman atau pendidik atau guru gitu Pak D? Ada sih, ada. Awalnya kan memang saya juga senang berkesenian, bikin karya maksudnya, bikin karya. Terus juga saya juga senang ngajar gitu. Nah, akhirnya di tahun 2014 itu saya harus memilih salah satu dulu nih, pengen ngajar atau berkesenian dulu. Akhirnya ya saya memilih ngajar dulu karena kebutuhan ekonomi juga ya. Kayaknya itu menjadi, tak pikir sesuatu hal yang logis, makanya saya fokus mengajar sejak 2014 sampai sekarang. Iya. Dulu gimana cara mengatasinya ketika perkuliahan Pak D? Otomatis kan kalau misalnya di kita dulu kan semuanya dipelajari ya. Dan menurut saya pribadi itu akan malah menjadi agak kabur gitu Pak D. Ya. Tipsnya dari jenengan gimana Pak D untuk biar fokus dan mengetahui kira-kira ke depannya mau gimana arahnya dan lika-likunya? Tentang ngajar ya, tentang sebagai guru ya, sebagai pengajar. Kalau sebagai pengajar atau guru itu, kalau secara perkuliahan kan kita memang belajar secara teori ya, banyak kan ya. Kita nyusun RPP atau apa ya, penting itu memang, kalau di sekolah memang dibutuhkan itu. Tetapi yang lupa bahwa kita belajar secara praktik gitu loh. Oke. Nah, dulu itu saya belajar secara praktiknya itu di Taman Budaya, nama programnya Art for Children. Nah, disitulah saya sebenarnya belajarnya di situ. Bagaimana cara mengajarkan seni rupa yang menarik, pembawaan yang menyenangkan untuk anak-anak itu di situ. Wah, seperti itu. Namun kalau menurut Pak D sendiri, kenapa hal-hal seperti itu kok tidak diajarkan? Apakah ketika dulu kita kuliah loh? Akhirnya saya juga dulu ketika habis lulus terus ada pengalaman ngajar tuh ya rodok-rodok kaget tuh Pak D. Iya. Ini ternyata realitanya gini gitu. Terus misalnya nih, kita dulu kan cenderung kalau misalnya saya ingat itu soal beberapa mata kuliah yang terkait pendidikan gitu kan. Dan memang kita tidak dihadapkan kepada kasus secara langsung gitu ya Pak D. Iya, benar. Dan menurut Pak D sendiri gimana nih kalau terhadap hal tersebut tadi? Yo, saya kurang tahu kurikulum di perkuliahan itu bagaimana ya, tapi yang jelas lebih banyak teorinya ya daripada praktek mengajarnya. Dan sayangnya ya itu tadi, di perkuliahan itu tidak diajarkan cara mengajar menyenangkan, pembawaan. Nah, seperti itu. Itu tuh sayangnya kurang diajarkan. Jadi ketika lulusan ngajar pasti kebanyakan ya akan kaget, grogi gitu. Seperti itu. Jadi mereka kayak grogi aja ya cara mengatasi anak-anak, pembawaan itu grogi itu. Nah, rencananya kan video kita kali ini ingin saya judulin kayak gini nih Pak D. Gimana? Guru nyeni, anak nyeni, belajar seni gitu kan. Guru nyeni. Iya, nah akhirnya saya ingin bertanya juga ini ke Pak D. Bagaimana cara
tetap membawa jiwa seniman ke dalam kelas Pak D? Kan kadang, mohon maaf, kan kadang gini Pak D, kadang-kadang banyak yang tidak menerima style atau tampilan atau gaya atau apalah kecenderungan yang berbau seniman pure ketika kita masuk ke kelembagaan itu. Iya, betul. Nah, betul. itu gimana sharingnya Pak D? Ketika awal saya di sini itu juga awalnya ya saya berpakaian rapi, maksudnya rapi, rambut pendek gitu ya, berkemeja. Nah, tetapi ternyata seiring berjalannya waktu, ternyata lembaga yang saya naungi dalam bekerja, boleh disebut gak? Monggo. Ya, Yogyakarta Montessori School ini bisa mengakomodasi pemikiran-pemikiran saya, gaya saya dalam mengajar seperti itu. Akhirnya di situ memengaruhi ketika saya menjadi diri saya sendiri gitu, ya saya bisa lepas saja ketika saya mengajar dengan anak-anak seperti itu. Jadi saya selalu berpikiran bahwa ketika saya ngajar, ketika menghadapi murid itu bukan sebagai guru dan murid, tapi sebagai saya dan teman gitu loh. Nah, seperti itu. Kadang saya pun juga banyak belajar dengan mereka. Nah, apakah bisa, misalnya aku langsung menanggapi, apakah bisa itu dianggap sebagai style nyeniman, Pak D? Kalau style nyeniman, enggak juga. Sebenarnya banyak juga guru yang pembawaannya seperti itu. Hanya kebetulan saya bekerja di bidang pendidikan seni rupa, ngajar di seni rupa, pelajaran seni rupa. Akhirnya jadi lebih cair aja dengan anak-anak gitu loh, seperti itu. Iya. Dan kurikulumnya, kebetulan kurikulumnya itu bukan sebuah kurikulum yang kita ikuti di mana, kurikulum ya, nasional. Nasional. Di situ saya bisa merancang kurikulum sendiri dan bisa menanyakan ketika anak-anak ternyata kebutuhannya anak-anak seperti ini loh, saya juga harus bisa meng-create. Jadi saya tidak boleh memaksakan apa yang pengen tak ajarkan, tapi kita harus melihat kebutuhan anak juga tuh. Anak lagi pengen seneng iki loh, ya wis tak fasilitasi seperti itu. Pengennya. Nah, berarti kembali lagi ini memantul dari respon yang barusan tadi juga Pak D. Berarti apakah bisa dikatakan bahasanya ya salah satu aspek dari nyenimannya itu adalah sisi fleksibilitas? Ya, bisa di garis bawahi mungkin seperti itu juga. Jadi tidak melulu saklek-klek terhadap sesuatu yang bersifat tertulis gitu ya, misalnya ya kudu koyok ngene iki tertulis anak-anak A ya nggak selalu A gitu. Kita harus fleksibel menyesuaikan si subjek pendidikan itu ya, anak-anak itu. Betul. Seperti itu. Wah, luar biasa. Nah, lalu untuk style sendiri Pak D, saya kan mengikuti sosial media yang jenengan, kita sering juga berkomunikasi gitu. Dan saya pernah mendengar ceritanya jenengan yang soal anak-anak yang ada anak yang takut gunting. Jenengan masih ingat tadi? Oh ya. Akhirnya dari situ saya sangat banyak belajar yang jenengan, yaitu terutama bagaimana mengakomodasi kebutuhan siswa. Nah, bisa di-sharing Pak D, apa-apa yang pernah hal menarik yang itu juga terbawa ke kehidupan dan juga ke pemikiran dan hal-hal lain. Jadi pengalaman jadi guru ini gimana terkait dengan itu memahami subjek atau memahami anak? Ya, karena saya selalu berprinsip bahwa bahwa saya harus berusaha mengakomodasi anak, melihat kebutuhan anak. Tiap anak kan punya kebutuhan masing-masing. Ada yang seperti jenengan tadi bilang, ada anak takut gunting, ya kita nggak bisa paksakan. Mungkin dia punya trauma-trauma tersendiri gitu. Sekarang ada anak yang takut dengan jarum. Dia benar-benar tremor dan pernah sampai, karena saya belum tahu ya si anak itu benar takut paranoid dengan jarum, dia sampai pingsan ketika saya belum tahu. Ketika saya tahu, ketika ada pelajaran menjahit, akhirnya apa yang harusnya dia jahit itu akhirnya biar bisa tertempel adalah dengan lem, gitu. Ada teknologi yang dengan lem. Walaupun sama-sama yang penting anak itu paham lah paling enggak. Anak itu nyaman ketika dia belajar, kita tidak bisa memaksakan hal, walaupun ya memang tiap anak tidak bisa kita paksakan seperti itu. Nah, lalu tadi juga Pak D,
apakah gaya ngajarnya jenengan itu juga terkait dengan memosisikan, menyamaratakan. Jadi kalau misalnya, jadi posisinya guru dan anak-anak tuh sejajar gitu Pak De? Ya, saya selalu memposisikan seperti itu, tetapi tetap ada apa ya? Ya saling menghormati ya antara anak dan guru gitu. Sikap menghormati tetap ada, tetapi ketika posisi itu gimana maksudnya? Lali toh? Memposisikan anak dengan itu. Iya, sejajar. Iya, aku selalu memposisikan seperti itu karena aku pun juga pengen belajar dengan mereka. Oke, ya. Nah, tapi lucunya saya tuh tadi sambil inget-inget Pak De. Mata kuliah apa yang ada pelajaran kayak gitunya itu, maksudnya ada materi yang jenengan sampaikan tadi itu saya rasa cuma satu di konsep pendidikan seni. Konsep pendidikan seni. Iya. Oh, iya, sayangnya yang lainnya itu ya benar hanya sekedar teoretik saja. Benar. Nah, yang kita takutkan adalah menciptakan guru-guru yang teori gitu kan, berbasis Ya. teori. Karena selama ini ya memang itu ya kita dididik untuk menjadi apa ya? Aku nggak tahu ya, based on teori itu apa istilahnya. Maksudnya mengikuti lesson plan loh. Iya. Lesson plan itu kan hanya rancangan toh. Ketika praktek di lapangan kan harusnya guru yang tahu. Ketika kayak tadi saya cerita bahwa ada lagi pelajaran menjahit, harusnya semua anak menggunakan jarum. Si anak ini ada salah satu anak paranoid. Gimana? Kalau kita hanya berbasiskan dengan apa namanya RPP itu atau lesson plan itu, ya itu nggak masuk hitungan penilaian ya. Si anak itu mungkin akan mendapatkan nilai buruk. Tetapi karena saya merancang itu sebagai tahu dengan kebutuhan anak, kan nggak bisa dipaksakan. Kita nggak tahu trauma apa sih yang ada di situ kan, seperti itu. Dan malah kalau menurut saya pribadi itu malah sudah menyentuh pendidikan seni aslinya Pak De. Oh gitu ya? Iya, karena benar-benar tidak berorientasi pada hasil saja gitu, tapi proses juga, mengakomodasi semua hal-hal yang di sekitarnya. Ya, betul. Proses. Kan menurut saya pribadi ya, kreatif ya nggak mesti ditunjukkan dari karyanya ya Pak De ya. Kadang perilakunya juga itu tuh Pak De. Terus komunikasinya atau saat proses betul. Perilaku kreatif yang ditunjukkan apa aja itu Pak De. Nah, kalau selama ini jenengan kan udah di sekolah formal di lembaga itu lembaga pendidikan tuh udah 7 tahun. 7 tahun. Ya 7 tahun, pasti pengalamannya sangat banyak. Saya boleh minta sharing nggak Pak De, pengalaman yang paling berkesan? Pengalaman tentang apa? Tentang menjadi guru. Menjadi guru, pengalaman yang berkesan. Saya itu selalu memposisikan gini. Saya itu sebagai teman bagi mereka gitu. Saya pun juga belajar. Jadi kadang saya banyak belajar dari mereka. Saya berusaha untuk mengakomodasi atau ketika mereka datang paling nggak senang gitu. Senang, ada rasa penasarannya. Lah itu pengalamanku menjadi guru yang menyenangkan adalah aku bingung ya, seneng terus ya. Wah, lah ini selalu rindu, yang jelas aku selalu pengen ketemu dengan mereka. Cerita itu buatku adalah energi. So cerita dengan mereka itu energi, jujur energi. Seneng. Wah, kui luar biasa. Beneran itu luar biasa Wati, luar biasa. Jadi kayak semacam apa nek sing endorfin apa sing maraki seneng. Ya, apa lah. Kayak makan coklat apa gitu ya. Ya, ngono kuwi. Iya, benar. Wah, luar biasa. Keren. Di saat beberapa orang itu ketika ngajar tuh penuh tekanan, tapi jenengan memusikan itu sebagai ya kita teman, ketemu teman gitu ya. Jadi karena aku merancang kelas art itu sebagai playgroundku tuh. Jadi aku merancangnya bukan hanya bekerja, itu playground aku dengan anak-anak gitu aja. Gimana menciptakan suasana senang bermain dengan media seni, mencipta itu ya kita harus dengan komunikasi dua arah, jangan satu arah saya yang menyampaikan terus. Kadang mungkin anak punya ide kayak origami. Saya itu kan nggak bisa origami. Ada anak, aku pengen origami materinya hari ini. Ya sudah, saya tawarkan ke anak-anak setuju. Hari itu yang menjadi mentor adalah si anak itu. Dan saya memposisikan diri juga belajar di situ. Bahwa selama ini dalam pikiran kita bahwa guru adalah gudang ilmu, selalu benar, itu
Tidak, gitu loh. Saya memposisikan seperti itu. Saya pun juga belajar. Saya pun juga belajar origami. Betul, saya belajar origami. Dan yang jadi gurunya saat itu Si siswanya. siswa itu. Kok iso kepikiran ono Pak De? Karena saya, ya itu tadi, memposisikan diri bahwa saya tidak selamanya betul, tidak gudang ilmu pengetahuan. Saya juga manusia biasa, saya punya keterbatasan. Saya mengakui ketika saya nggak bisa, saya akan mengatakan saya tidak bisa. Tetapi kalau si anak itu bisa, saya juga harus belajar loh. Ora nggak ada rasa malu atau ya ora yang izin gitu Pak De? Untuk nek misalnya kan ini kan banyak ya misalnya saat Gengsi ini ya gitu ya. gengsi. Wah, nanti kalau aku nggak bisa nanti nggak ada respect lagi sama aku gitu. Ya selain jenengan sudah mengusahakan sebagai teman ya, ada lagi nggak Pak De alasannya kok nggak merasa gengsi? Ya ketika kita memposisikan seperti itu malah murid jadi respect ke kita lah pikir. Malah lebih dekat, lebih senang cerita, sharing. Yuk kita besok bikin ini yuk mister gitu. Di sini nyebutnya mister ya bukan gurunya. Bikin ini bisa nggak mister? Aduh mister Fajar nggak bisa ya gimana? Kamu tahu nggak caranya? Tahu. Mereka yang browsingkan langkah-langkahnya saya belajar. Nah, seperti itu kadang. Ya sing sampai jenengan cerita ya mereka presentasi mau main kemana gitu juga ya Pak De? Ya betul. Keren. Nah tapi tadi di pembicaraan tadi saya sempat menangkap itu Pak De, kelas ini menjadi laboratorium seninya jenengan. Iya. Wah itu gimana bisa diceritakan Pak De? Ya laboratorium seni untuk berkesenian saya atau laboratorium seni untuk anak-anak nih gimana? Saya sebagai guru atau sebagai ada dua-duanya atau salah satu Pak De? Apa? sebenarnya dua-duanya juga saling mempengaruhi. Saya pun juga mengambil semangat dia berkesenian bermainnya itu saya ambil gitu. Itu juga jadi apa ya ide penciptaan saya. Keren. Jadi pendapat orang ketika ngomong aku kalau misalnya jadi guru nggak akan bisa berkesenian itu menurut Pak De sendiri gimana? Sebenarnya ya enggak juga, ada beberapa temen seperti Andrew itu juga masih ngajar juga, tapi dia juga berkesenian toh. Memang akhirnya porsinya akan berbeda ya ketika yang dia full time artis ya, atau yang seperti saya yang setengah mencoba berkarya juga mengajar. Tapi saat ini saya lebih banyak mengajarnya daripada membuat karya. Tapi itu menjadi energi saya untuk apa ya menangkap energi dalam berkarya. Wah, keren, secara keren, pribadi keren. Seperti itu. Keren. Seperti itu. Iya, terima kasih dan saya juga saya menaruh respect yang sangat tinggi terhadap Yogyakarta Montessori School karena ya memahami itu ya Pak De ya. Ya. Nah, gimana Pak De berada di lingkungan sekolah selama ini itu gimana nek menurut jenengan? Apakah merupakan beban aku neng gini apakah ada rasa-rasa seperti itu atau itu akan menjadi sesuatu yang mengalir aja untuk Pak De? Awalnya sih juga bebannya adalah apa? Saya dulu sering di lingkungan berkesenian lingkungan sing cair gitu. Ternyata setelah lihat lingkungan sini juga cair. Oh ya udahlah, saya menjadi diri saya sendiri. Saya berpakaian kaosan sing nyantai. Yang penting nyaman anak-anak gitu toh. Terus dan yang saya suka di sini adalah program. Saya punya ketika saya awal di sini saya mencoba menyampaikan bahwa saya pengen bikin sebuah program pameran tiap tahun gitu. Kenapa program itu bagi saya? Pameran ini adalah mampu memfasilitasi, mengapresiasi semua usaha atau karya anak-anak gitu loh. Daripada saya membuat sebuah kompetisi gitu tuh. Nah seperti itu. Saya pengennya seperti itu. Dan alhamdulillah program itu di ACC dan bisa berjalan terus, difasilitasi gitu loh tiap tahun, bisa menyelenggarakan di Bentara Budaya Jogja kan. Tidak semua sekolah mampu memfasilitasi itu, tapi alhamdulillah bisa terfasilitasi. Itu luar biasa. Jadi saya menganggap pendidikan seni yang jenengan lakukan di sini itu udah benar-benar katam Pak De. Maksudnya udah mencakup semuanya dari proses pembelajaran, hasilnya juga bagaimana karyanya dari siswa itu terapresiasi oleh publik gitu. Ya sebenarnya kalau khatam belum, saya juga masih proses belajar toh. Cuma upaya saya pengen
memberikan ruang eksklusif untuk karya anak-anak itu tercapai paling Wah, nggak. luar biasa. Itu cita-cita saya, daripada saya mengkompetisikan, karena saya berprinsip bahwa ini anak itu udah tiap anak itu kan punya ide yang menarik kan. Iya. Gimana caranya ide ini juga bisa terbaca di khalayak ramai luas ya dibikinkan sebuah agenda program itu tadi, art exhibition. Wah. Seperti itu. Nah, lalu proyek jenengan yang terbaru itu kan yang mengembangkan dengan game Minecraft ya Pak De? Ya, Minecraft. Bersama Mas Rian Kresnadi. Ya, Rian Kresnadi teman. Bisa diceritakan Pak De, itu awalnya idenya kayak gimana, kok kepikiran ke situ juga itu? Kan sebenarnya program art exhibition ini kan sebuah program tahunan yang yang saya inisiasi gitu selama saya bekerja di sini. Lah selama pandemi ini kan nggak mungkin saya menyelenggarakan Secara offline? Secara offline anak datang itu kan akan sangat beresiko. Iya. Nah kebetulan di tahun 2020 saya melihat teman saya Rian Kresnadi di Binel Jogja itu menampilkan sebuah game Minecraft yang dia membuat sebuah ruang pameran virtual gitu loh, yang bisa dikunjungi banyak orang. Lah langsung saya kepikiran ini, gimana ini kalau art exhibition yang biasa diselenggarakan Yogyakarta Montessori School juga bisa dibuat seperti ini. Awalnya seperti itu. Dan kenapa game? Menurutku game itu kan sebuah permainan yang dekat dengan anak-anak. Anak-anak Minecraft pasti, kalau anak sekarang pasti, kalau saya tahu Minecraft pernah pasti memainkannya. Nah disitulah aku pengen game ini bukan hanya sekedar mereka bermain, tapi juga menjadi sebuah ruang apresiasi dan edukasi seni itu tadi. Walaupun itu yang bekerja bukan saya, saya hanya istilah kolaborasi ya dengan Rian Kresnadi tadi. Tapi kalau misalnya dilihat dari kondisi sekarang ya Pak De ya, dimana generasi kan generasi milenial yang dekat dengan teknologi lah itu kan masuk banget itu loh Pak De. Ya. Itu luar biasa dan bisa sampai memikirkan ke tahap itu kan, wih, itu keren banget itu Pak De. Ya, terima kasih. Itu juga kadang mau spontan sih, momentum aja yang menyatukan itu kan hanya momentum. Kebetulan ketika saya menjadi guru ini kan juga saya berinvestasi pertemanan gitu loh. Saya selalu membangun pertemanan dengan tidak hanya sekedar guru, tapi ya itu tadi ya, mungkin ketika saya guru yang tetap di ruang lingkup kesenian selalu membangun pertemanan dengan relasi dengan kesenian teman-teman yang lain lah. Di situ untungnya, di situ beruntungnya. Kalau saya hanya berhenti menjadi guru saja, ya mungkin saya tidak akan mempunyai relasi seperti itu sampai ke Rian juga yang seperti itu. Keren banget beneran Luis. Saya banyak belajar ini, selalu tambah ilmu yang didapatkan ketika ada Pak De, berbicara dengan Pak De selalu bertambah ilmu saya. Terima kasih Pak De. Sip. Nah lalu untuk terakhir nih Pak De nih, tips dan trik atau pesan apa kepada teman-teman adik kelasnya jenengan, ya adik kelas bareng berarti ya teman-teman para generasi muda di mana mereka itu jane ya aku seniman tapi dia juga pengen mengajar gitu ataupun sebaliknya. Jadi bagaimana menegosiasikan antara sebagai seniman dan pengajar, kurasakan Pak De sudah pantas untuk sharing ke teman-teman gitu loh. Jadi untuk oh ya paling nggak ada gambaran dari Pak De ini gitu. Gimana Pak De? Kalau aku sih melihatnya melihat diri kita dulu gitu loh. Diri kita dulu. Maksudnya kita itu di mana sih, mau pengen menjadi guru atau pengen menjadi berkesenian. Berkesenian kan nggak cuma jadi istilahnya bisa jadi ilustrator atau apa kan bisa juga ya. Itu tadi. Kalau pengen dua-duanya ya bisa dijalankan semuanya kan, syukur alhamdulillah ya. Tapi saya pun untuk berkesenian juga belum fokus gitu loh Jo. Maksudnya masih setengah-setengah, belum bisa total, karena ketika mengajar ya fokus saya ya lebih besar ya di dunia mengajar, tetapi hubungan saya dalam dunia kesenian alhamdulillah itu tidak lepas gitu loh. Saya tetap membangun pertemanan di situ. Nah,
Poin pentingnya adalah ketika saya membangun pertemanan, ketika saya ingin menyelenggarakan atau membuat sesuatu yang saya tidak bisa, itu saya bisa paling nggak berkolaborasi dengan kawan-kawan yang berkecimpung di full time berkesenian kayak Rian Krisnadi yang dia membuat sebuah ruang virtual dari game Minecraft seperti itu. Walaupun saya sendiri tidak bisa mengerjakan, ya saya punya teman ini, ayo kita kolaborasi yuk buat karya anak-anak, dan dia seneng, ya sudah kita uji cobakan, dan ternyata anak-anak malah seneng juga gitu loh. Iya, iya. Seperti itu. Oke, jadi yang saya tangkap itu yang namanya guru nyeni itu tetap membawa unsur-unsur seniman, Pak De. Gitu ya. Terutama kecerdasan sosial seniman. Ya. Kreativitasnya. Ya, kreativitas, betul. Iso-isone kepikiran A, B, C dalam hal model pembelajaran. Betul. Juga dalam cara menangani anak itu ya. Iya. Saya masih ingat cerita jenengan dulu yang gunting itu, akhirnya jenengan ikutan duduk, ikutan misalnya juga takut sama gunting gitu. Saya masih ingat betul itu, Pak Adi. Dan itu kan tidak dimiliki oleh Nun Sewu beberapa guru yang bersifat formal atau textbook oriented gitu ya. Iya. Mereka pasti akan menjawab, wah ini dari teori psikologi anu ya. Dan tidak menjawab masalah apapun menurut saya. Itu lalu soal bagaimana keluasan dalam penyampaiannya, itu membuat mereka nyaman, itu kan menurutku pribadi itu adalah style-style yang dimiliki oleh seorang seniman. Maaf, bukan style tapi kecerdasan sosial yang dimiliki oleh seniman. Saya malah baru tahu ya. itu menarik banget, dan saya rasa negosiasi terhadap dua hal itu perlu digarisbawahi oleh pendidikan seni rupa ya, oleh mahasiswa pendidikan seni rupa ya, Pak. Iya, harusnya seperti itu. Wah, terima kasih sekali Pak D, di sela-sela waktu kesibukannya mau berbagi bersama kita semua. Saya juga terima kasih juga, akhirnya juga tahu ternyata itu jadi saling melengkapi lah obrolan kita. Iya. Nggih, matur nuwun nggih Pak D nggih, semoga sharing ini bermanfaat bagi banyak orang. Ya, terima kasih juga Tejo. Terima kasih. Hai, Frank.